Penyaluran kredit usaha rakyat hingga tanggal 5 Februari 2016 sudah mencapai lebih dari 6 triliun rupiah atau sekitar 6% dari target. Realisasi penyaluran KUR pun didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demi meningkatkan perekonomian rakyat, tahun ini penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pun didorong. Tak tanggung-tanggung, target penyaluran KUR tahun ini bahkan meningkat lebih dari 3 kali lipat, hingga mencapai 100 triliun rupiah. Selama periode Januari hingga 5 Februari 2016, KUR yang telah berhasil disalurkan pemerintah melalui perbankan adalah sebesar 6,487 triliun rupiah, dengan jumlah debitur KUR sebanyak 298.728. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad mengatakan, tahun ini pemerintah menunjuk 19 perbankan dengan alokasi 103,246 triliun rupiah dan 4 lembaga pembiayaan non-bank dengan alokasi mencapai 1,5 triliun rupiah untuk penyaluran KUR. Tentunya ada sejumlah syarat bagi perbankan yang ingin menjadi bagian dari program ini. Ya, tentu saja ini tidak mungkin kita izinkan mereka memberikan KUR kalau kemudian dia tidak memiliki kapasitas menghandle risikonya. Jadi yang pasti NPL-nya harus kurang dari 5%, ya, itu udah pasti, ya, dan tidak boleh mereka mengikuti program ini kalau kemudian tidak punya pengalaman dan track recordnya juga tidak memenuhi persyaratan. Dan tentu saja yang paling akhir, karena ini dikomitkan jumlahnya sudah dialokasikan kepada masing-masing, saya kira ini juga menjadi bagian pengawasan OJK nantinya. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro juga mensyaratkan terintegrasinya sistem informasi bank penyalur KUR dengan sistem Kementerian Keuangan untuk mempermudah penyaluran subsidi. Selain itu, Bambang juga menyatakan KUR bisa digunakan untuk usaha kecil menengah dan koperasi di berbagai sektor. Jadi kredit usaha rakyat adalah kreditnya pemerintah untuk menguatkan usaha kecil dan menengah, tapi juga meliputi banyak sektor, karena UKM kita tidak hanya di sektor perdagangan, ada UKM di pertanian yang selama ini mungkin kurang tersentuh, ada yang di perikanan, ada yang di industri, ya, dan di berbagai sektor lain yang kita harapkan nanti terkonsolidasi di bawah KUR. Jadi itu sudah tekad pemerintah bahwa KUR itu adalah kreditnya yang disubsidi pemerintah untuk mendukung program-program yang membantu UKM. KUR harus disalurkan tepat sasaran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yang pada akhirnya juga akan menaikkan ranking Indonesia dalam Ease of Doing Business atau EODB. Dari Jakarta, Anissa Kartabrata, Ardi, Metro TV.